Nggak boleh ada dalam hati mungkin iri, dengki, ada tidak suka lain sebagainya. Nggak boleh kita hilangkan. Jadi alhamdulillah, saya baru datang ke sini, baru dulu ada yang negor di situ. Bang masih piara kambing nggak katanya? Ah, rupanya ada gak yang biasa nengok saya ngarit rumput nih? Iya. Memang saya kerjaannya pagi cari rumput, habis sholat subuh cari rumput, kasih makan ternak. Setelah itu baru saya pergi berangkat ngajar. Saya ngajar alhamdulillah di Brimob Polda Kalbar. Saya ngajar di sana. Ngajarin apa? Ngajarin perang kan? Enggak. Saya ngajarkan ngaji, ngajarkan bahasa Inggris, ngajarkan bahasa Arab, matematika. Jadi setelah saya ngajar anaknya, bapaknya yang polisi itu ikut ngaji dengan saya. Nah, jadi tidak mesti walaupun kita belum tentu juga polisi itu ya yang kita bayar, oh ini bisa, tidak juga. Ada juga dari mereka yang mana belajar juga dengan kita. Kita pun di sini juga harus belajar. Saya juga harus belajar. Itu tadi. Jadi disampaikan Bapak Amdan, kita masuk sini bukan mau memuji kehendak Allah katanya. Nah, memang betul. Semua itu kehendak Allah. Cuman kita ini diberikan kekuatan. Kita mau tidak melakukan itu atau tidak? Nah, kenapa? Kita ini senantiasa ada yang selalu membisiki kita supaya kita berbuat kepada satu keburukan. Siapa dia? Setan katanya. Iblis. Jadi dulu iblis itu, ya, dulu iblis itu siapa namanya aslinya? Namanya bukan iblis, tapi Ijazil. Nah, dulu namanya Ijazil. Waktu Nabi Adam diciptakan, ditiupkan ruh, ditiupkan nyawa kepada jasadnya itu, iblis ini disuruh sujud di hadapan Nabi Adam bukan sebagai penghormatan, tapi bukan sebagai penyembahan, tapi sebagai penghormatan, menghormati Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Di dalam tulang sendi Nabi Adam, tulang sendinya Nabi Adam, ada nur, ada cahaya daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Iblis tidak mau, tidak nurut sama Allah, makanya dilaknat, diganti namanya menjadi iblis. Dulu tingkatannya, derajatnya lebih tinggi dari malaikat. Cuma karena tidak mau taat sama Allah, dibuang dari surga, diturunkan ke bumi, dihinakan dia. Sampai sekarang tahu orang apa kesalahannya Nabi Adam, memakan buah kuldi. Nah, itulah sampai Nabi Adam itu bilang dalam kitab Nasha'ihul Ibad, kata Nabi Adam, aku iri kepada umat Nabi Muhammad. Nah, kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad, Nabi Adam iri. Kenapa? 4 macam kemuliaan umat Nabi Muhammad yang Allah kasih kepada kita, tapi tidak pernah Allah kasih kepada Nabi Adam. Apa dia 4 kemuliaan? Yang pertama, Allah itu menerima taubat Nabi Adam ketika Nabi Adam berada di kota Mekah. Sedangkan kita sebagai umat Nabi Muhammad, dimanapun kita taubat, kalau kita betul-betul taubat, maka Allah senantiasa akan menerima. Ya, jadi harus kita tahu Nabi Adam itu diturunkan dari surga, dikeluarkan dari surga, diturunkan di India, di bawah kaki gunung Himalaya. Terus istrinya Hawa di Jeddah, iblis juga dikeluarkan, diturunkan di Basrah tempatnya. Nah, jadi Nabi Adam sama istrinya Hawa ini selama 450 tahun dipisahkan, ya, diturunkan, bertobat 450 tahun, tidak diterima tobatnya. Ketika Nabi Adam sampai di kota Mekah, barulah tobatnya diterima. Berarti diturunkan di India dulu ya? Dia tobat istighfar, tidak diterima. Waktu ada di kota Mekah, baru tobatnya diterima. Kenapa? Dia saat berdoa bawa namanya Nabi Muhammad. Bagaimana? Ya Rabbi haqi Muhammad, ya Allah demi hak Muhammad, demi kemuliaan Muhammad, demi keagungan Muhammad, terima taubatku ya Allah. Nah, setelah itu barulah diterima taubat daripada Nabi Adam. Ditanya, kaifa arafta Muhammad ya Adam walam bahlazu? Kok kamu tahu Muhammad wahai Adam padahal belum diciptakan wujudnya, belum ada orangnya, belum lahir, baru namanya aja. Apa jawab Nabi Adam? Dulu waktu engkau ciptakan saya, kau tiupkan ruh dalam jasad saya angkat kepalaku di tiang-tiang ars, di tiang-tiang surga, ditulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Dari situ aku tahu, kata Nabi Adam, bahwasanya Nabi Muhammad itu bukan manusia biasa. Kenapa? Tidak mungkin Allah meletakkan nama makhluk di samping namanya. Kalau makhluk itu bukanlah makhluk yang paling Allah cintai. Apa kata Allah? Sadaqta ya Adam. Betul engkau wahai Adam. Walaula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Kalau bukan karena Muhammad, saya tidak ciptakan engkau walau wahai Adam. Itu tadi. Jadi iblis ketika dia diusir dari surga, tidak mau sujud dengan Nabi Adam, bukan dilihat karena Nabi Adamnya, karena di dalam tulang sulbinya ada nur daripada cahaya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau bukan karena Nabi Muhammad, Nabi Adam itu tidak diciptakan. Ya, satu kesalahan Allah usir daripada surga. Nah, gitu tadi, diusir. Kemuliaan untuk umat Nabi Muhammad seperti kita yang kedua apa? Ketika aku berbuat salah, kata Nabi Adam, Allah pisahkan aku dengan istri Muhammad Hawa selama ratusan tahun. Tadi berapa tahun? 450 tahun dicipta. Pisahkan dia. Dengan umat Muhammad beda. Berapa kali dia buat salah? Kita buat salah berapa kali? Kita buat maksiat berapa kali? Kita buat dosa berapa kali? Tapi kita tidak dipisahkan. Nah, kawan-kawan sekalian yang ada di sini buat satu kesalahan, masuk sini. Bisa nggak saudara datang sini jemput? Bisa. Kadang ngasih duit, ngasih rokok, ngasih kue, tengok gimana kabar kan? Nah, tapi Nabi Adam enggak. Dia terpisah. Terpisah sama sekali, tidak bisa ketemu. Tidak bisa ketemu. Kalau kita di sini cuma bisa ada apa? Jeruji lain sebagainya, masih saudara, adik, kakak, mama, ibu masih bisa datang ke sini. Tapi Nabi Adam tidak bisa. Masih bisa ketemu. Nabi Adam tidak bisa ketemu. Dulu Pak, Ya. bisa dah. Nah, Ada orang lari itu. Jadi Nah. tadi itulah Pak, nah itu dikasih itu. terpisah selama ratusan tahun. Sebagian umat Muhammad berapa kali mereka buat dosa, tidak Allah pisahkan. Yang ketiga, keutamaan Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad SAW. Ketika kita ini berbuat dosa, ya, ketika kita berbuat dosa, dosa kita ini dibuat di dunia. Tapi kalau kita taubat, betul-betul kita taubat dan nasuha, sebenar-benar taubat, kita ganti amal buruk dengan amal baik. Kalau kita mati nanti Allah masukkan ke surga. Sedangkan Nabi Adam, kata Nabi Adam, aku buat salah di surga. Ketika aku buat salah di surga, Allah keluarkan, dilempar ke dunia. Umat Muhammad terbalik. Buat kesalahan di dunia, kalau tobat Allah masukkan ke surga. Nabi Adam buat salah di surga, dikeluarkan ke dunia. Jadi kalau kita hari ini nyesal, ya harus nyesal. Nyesal harus nyesal. Tapi penyesalan kita buktikan dengan ganti dengan amal soleh tadi. Nah, gitu. Kalau di sini yang bukan Muslim, Kristen, lain sebagainya, nanti kan belajar sama pendetanya, sama tokoh agamanya. Gimana nih Pak Pendeta? Saya udah buat gini, lain sebagainya. Nanti pendeta jelaskan. Oh, caranya buat baik lagi gini. Minimal sama siapa kita berbuat baik? Birrul walidain, kepada kedua ibu bapak. Nah, dengan dua ibu bapak kita. Itu tadi. Ini kalau saya punya orang kawan itu orang Cina, dia itu ibu bapaknya dibuat sebagai raja di rumahnya. Nggak boleh ada buat anak sedikit, tak boleh. Pokoknya dibuat macam raja. Kenapa? Orang tua tuh kalau dimulai sama dia dimuliakan, itu menjadi sumber rezeki buat itu. Rezeki katanya. Betul, memang dalam Islam juga demikian. Kalau kita mau rezeki lancar, muliakan kedua orang tua. Pertama apa tadi? Allah terima taubat Nabi Adam ketika dia berada di Mekah. Yang kedua, ketika dia berbuat salah, ya Allah pisahkan dengan istrinya. Tapi kita tidak. Yang ketiga, dia berbuat salah di surga, dikeluarkan ke dunia. Kita berbuat dosa di dunia. Kalau kita taubat betul-betul, Allah masukkan ke surga. Yang keempat, Allah ketika menghukum Nabi Adam itu dalam keadaan telanjang, terbuka auratnya.
Apa kata Nabi Adam? Aku berbuat maksiat, aku berbuat dosa dalam keadaan berpakaian auratku, tapi ketika Allah menghukum, Allah buka pakaianku sehingga tampak auratnya. Sedangkan umat Muhammad tidak, terbalik. Kalau kita sekarang buat dosa tidak, ya kalau dihukum pakai baju. Nah itu tadi. Kenapa? Maksud dibuka auratnya tadi bukan tak pakai baju lain sebagainya, bukan baju yang seperti ini. Aibnya, kesalahannya ditampakkan. Sampai hari ini kita tahu salahnya Nabi Adam makan buah kuldi. Tapi kalau kita sekarang, kalau saya tidak nanya, tahu tidak saya salahnya apa? Enggak. Dan aib kita jangan kita umbar. Aku pernah belajar di Polsek itu 3 tahun, tak usah. Kalau kita kenal dengan orang yang baru yang belum pernah kenal kita, kenalan sewajarnya kenalan saja. Nah, itu tadi. Jadi masih ada waktu Pak? Oh masih ada. Masih 10 menit. Tak terasa. Biasalah. Kalau orang ngomong nih, ngomong di depan nih macam apa ya? Tak terasa. Tahu-tahu udah 20 menit. Tapi mudah-mudahan ini jadi silaturahmi. Bagaimana tadi? Nabi Adam alaihissalam iri dia dengan kita. 4 kemuliaan kita dapat, tapi beliau enggak. Apa kata Nabi Adam? Dalam kitab itu disebutkan, aku iri dengan umat Muhammad dan sungguh aku ingin menjadi umat Muhammad. Tak bisa. Kenapa kata Allah? Nabi Adam sudah lahir duluan, kita belakangan. Nah, di sini kita ganti dengan amal soleh. Di sini tempat bersih kok. Bisa kita buat. Tadi saya dengar juga ada bacaan Quran. Siapa? Bagus suaranya. Siapa yang baca Quran? Terus kita tidak harus melancarkan amalan yang jinak dengan kita. Apa yang kita sukai? Kita suka tahajud malam 2 rakaat, jalanin terus. Kita suka baca Quran, jalanin terus. Yang suka baca Quran bahagia harusnya. Al-Quran huwa nurul mubin. Al-Quran itu adalah cahayanya. Wa zikril hakim, pengingat yang luar biasa, yang benar, hakim yang benar. Siratal mustaqim, cahaya apa jalan yang lurus. Al-Quran. Nah, itu tadi. Orang yang baca Quran, kata Nabi ada 4 perumpamaan. Ya, ada 4 perumpamaan orang yang baca Quran. Yang pertama, orang beriman yang membaca Quran itu kal utrujah, seperti buah utrujah. Utrujah ini buahnya macam jeruk, bulat, jeruk, dimakan manis rasanya, dicium harum baunya. Ini orang yang beriman yang baca Quran. Yang kedua, orang beriman yang tidak pernah baca Quran. Tamar seperti buah kurma, kata Rasulullah. Bukan kata saya, kata Rasulullah. Saya hanya menyampaikan. Apa buah kurma itu? Dimakan manis rasanya, dicium tak ada baunya. Nah, kemarin puasa udah makan kurma kan? Nah, alhamdulillah. Jadi, ya, ada tak kita cium wangi kurma? Tak ada, cuman baunya, tidak ada baunya. Nyaman ya, manis rasanya. Nah, itu nyaman ya, dia kata abang ini nyaman ya. Macam kita laki bini bang, bau-bau tak ada, tahu-tahu nyaman ya. Udah nikah bang? Udah. Anak berapa? Udah 3 kali. Oh, Allah kalah saya. Saya anak mau 2, istri baru 1. Tak tahu lah kalau Pak Hamdani anak 5, istri mungkin baru mau 2. Amin kata Pak Hamdani. Anak 5 istri mau 2. Istri mau 2. Kalau saya istri 1, anak mau 2. Pak Hamdani mungkin anak 5, istri baru mau 2. Yang kedua tadi, orang beriman yang tidak baca Quran tamar seperti buah kurma, dimakan manis rasanya, dicium tak ada baunya. Adapun yang ketiga, bukan dari golongan orang beriman tapi orang munafik. Orang munafik ini ada yang baca Quran enggak? Karaihana kata Rasulullah, seperti buah raihana. Raihana ini buah yang dibikin minyak wangi. Dicium wanginya harum, dimakan rasanya pahit. Namanya orang munafik. Yang keempat, orang munafik yang tidak baca Quran, kalfan salak, seperti rumput khansalak. Dicium tidak ada baunya, dimakan pahit rasanya. Nah, itu
Berarti Anda ada tinggi sekali dari Pak ya. Nah itulah dia. Udahlah munafik tak baca Quran pula. Kalau yang munafik masih baca Quran masih nampak cium baunya, dilihat orang suaranya bagus luar biasa. Padahal orang munafik. Tapi di sini insya Allah orang-orang beriman semua. Yang mana nanti kalau udah keluar wajahnya putih berseri, bagus tingkahnya, bagus amalnya, nanti sama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kenapa kita bisa masuk sini? Kenapa hari ini kita masih hidup? Kenapa hari ini kita masih nafas? Kenapa? Karena Allah mau kita taubat. Pernah enggak kita nanya malam, ya Allah, kenapa saya ini udah buat dosa, kenapa saya enggak dimatikan ya Allah? Daripada saya diam di sini, aduh hai, masuk sempit lain sebagainya, ini segala macam. Ya, ini mending nih besar nih. Nah, besar Pak ya, alhamdulillah sekarang. Saya pertama kali datang ke sini tahun berapa itu Pak? Mungkin pas saya ke sini udah enggak ada lagi yang itu. Dulu 13 orang tempatnya di sini. Ada 13 orang, hanya satu ruangan. Nah, sekarang sudah ada 3 ruangan, ada 3 kamar. Alhamdulillah tidak ada saat-saat lagi ya di situ. Alasan kita kenapa kita masuk sini, oh cari rezeki, tidak perlu. Tadi udah dibilang sama Pak Nadi, rezeki udah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu pada zaman Nabi Sulaiman itu nabi yang bisa bicara dengan hewan. Duduk di tepi sungai, ada semut bawa gandum, ketek katanya kan. Nah, mungkin itulah suaranya itu. Jadi dibawa gandumnya tuh, sambil bawa gandum masuk ke mulut katak. Kataknya udah nunggu di tepi sungai. Setelah masuk mulut katak, lompat katak ke dasar sungai. Nggak lama kemudian berapa menit, nongol lagi kataknya naik ke darat, dibuka mulutnya, keluar semutnya. Gandumnya udah nggak ada. Ditanya sama Nabi Sulaiman, wahai semut, sebenarnya apa yang terjadi? Kau datang bawa gandum, masuk mulut katak, kataknya nyemplung ke dalam sungai, keluar lagi, kau selamat, tidak hidup, kira saya dimakan sama katak. Apa jawab semut? Amaronillah, Allah perintahkan saya untuk membawa setiap hari sebutir gandum ke tepi sungai. Kenapa? Karena di dasar sungai itu ada batu. Di bawah batu ada lubang. Di dalam lubang ada seekor cacing buta yang tidak bisa ngasih makan. Saya disuruh untuk ngasih makan. Jadi sebenarnya rezeki kita ini sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki itu ada 2. Yang sudah ditanggung sama yang belum ditanggung. Yang udah ditanggung makan, minum, nafas kita. Ada yang kerja di sini. Nah, tapi dikasih makan dia kali kan. Rezeki dari Allah. Ada gak? Ada. Jadi kadang saya tuh heran sendiri katanya. Tapi tidak salah gak pikirannya. Jadi kawan saya pernah masuk sekolah, kayak kita di sini ya sekolah. Tapi bukan yang di sini, yang di Sungai Raya. Keluar 3 hari nyuri lagi. Ditanya sama polisi, kau ini baru keluar kemarin 3 hari katanya. Ngapa Pak? Tak enak Pak keluar tuh katanya. Enak di dalam ngapa? Makan dikasih, rokok bisa PT-PT katanya. Sebenarnya kalau seandainya dia mau sangka baik sama Allah, rezeki dia sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan minum kita sudah ditanggung. Gimana pun kita tinggal, mau kita lari macam mana kemana pun, kalau rezeki itu untuk kita akan ngejar kita. Tapi ada rezeki yang belum ditanggung. Siapa dia? Apa rezeki itu? Surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu belum ditanggung. Tapi kalau untuk dapatkan surga rezeki itu, kita harus tebus, kita harus bayar dengan banyak-banyak amal soleh. Saya pernah sekolah di sini Ustaz, bisa kok saya dapat bisa. Nabi Adamnya itu pernah salah, Allah ampuni. Ya, kita juga pernah salah. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi walaupun kita hari di sini, nyesal tetap harus ada. Tapi penyesalan itu kita buktikan jangan nanti kita keluar, kita ulang lagi kesalahan. Ya, saya alhamdulillah rumah saya itu didatangi tamu 3 kali. Jadi waktu saya sholat maghrib, HP saya ada yang suka. Terus hari kedua saat selesai saya jualan, dicongkel. Waktu saya lebaran ditinggal gas 2 kunci. Tapi kita tidak boleh menyumpah orang yang datang ke rumah kita itu. Ucapkan, oh dia lebih butuh dari saya. Mungkin rezekinya dari mana? Dari rumah saya. Boleh jadi HP itu saya gunakan untuk yang tidak bagus, makanya diambil.
Boleh jadi mungkin ada rezeki saya yang harusnya saya sedekahkan, tapi saya tahan sehingga Allah ambil dengan cara begitu. Dengan riwayat. Nah, teguran, tidak boleh. Jangan kita sumpah, memang lah. Oh, itu akibat. Boleh. Kenapa? Hakim yang sesungguhnya, ya. Hakim yang sesungguhnya itu adalah hakimnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak berhak. Kita pun tidak boleh memaki, tidak boleh yang menilai itu segala, tidak boleh. Menyumpah serapah tidak boleh. Ya, itu tadi. Kalau seandainya ada yang hilang dari diri kita, boleh jadi itu teguran buat kita. Kita kurang sedekah, kurang ini, kurang itu, lain sebagainya. Allah ambil dengan cara begitu. Sehat kita. Hari ini kita sakit dan sebagainya. Nggak usah banyak-banyak dikasih sariawan bibir gitu. Susah nggak makan cabai? Allah, Pak Amdani datang sini bawa rendang, bawa ikan sarden pedas. Allah mah baru gigit sedikit, apa namanya? Udah pedih ya Pak ya. Nah itu kayak rezeki hari ini luar biasa. Cuman karena sariawan nih katanya nggak bisa menikmati. Kenapa? Kita mungkin pernah salah ngomong, kita pernah salah ucap. Allah kasih satu penyakit supaya kita tahu taubat. Insya Allah. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kesalahan apapun kita, kalau kita betul-betul minta ampun, insyaallah itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ada satu ayat Quran. Tadi yang baca Quran, coba baca nanti surah Wadduha. Ada satu ayat di situ yang bisa kita harapkan. Di antara semua ayat Quran cuma satunya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah itu akan berikan semuanya yang Nabi Muhammad minta sampai Nabi Muhammad merasa puas. Dan Nabi Muhammad ketika dikasih Allah tidak pernah puas kecuali satu hal. Apa dia? Innal jannah muharramatun 'alal umam qabla an tadkhuluha ummatun. Itulah permintaan terakhir baginda Rasul, jaminan untuk kita sebagai umat. Apa jaminannya? Innal jannah muharramatun 'alal umam. Sesungguhnya surga telah diharamkan dimasuki seluruh manusia, seluruh umat, qabla an tadkhuluha ummatun, sebelum surga itu diisi oleh umatnya. Jadi kalau kita belum masuk ke dalam surganya Allah, maka umat Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Nuh, lain sebagainya tidak boleh masuk dulu. Anti, kalau umat Muhammad sudah ayo masuk. Ayo kemarin sekolah di Polsek Utara masuk dulu surga. Telah habis semua, baru umat Nabi Nuh, Nabi Adam masuk. Gimana Pak? Insyaallah. Ya. Ya, insyaallah ya. Nah, ini kita mudah-mudahan ini awal daripada silaturahmi kita. Kita saudara yang non muslim, kita saudara sesama manusia. Yang Islam, kita saudara sesama Islam. Yang kita diikat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau non muslim, kita diikat dengan nama Bhinneka Tunggal Ika. Itu kalau kita dulu sekolah ya. Nah, jadi kita ini sebenarnya saudara, yang mana saudara harus saling mengingatkan, harus saling menasehati. Tidak usah ragu. Saya tinggal di dekat Al Ihsan, depan Al Famat tuh, boleh nanti keluar, nanti kalau setelah kita semua udah keluar dari sini, kumpul sama-sama di situ, kita minum kopi sama-sama, kita sholat jamaah sama-sama. Nah ya, kita bangun jamaah, yang mana mudah-mudahan kita minta sama Allah, kita nanti ditunjuk. Oh kamu masuk duluan dalam surga. Mau tak? Mau tak? Mau lah. Ditawarin bini jak mau kan? Ditawarin surga. Mari lah ya. Insyaallah sama-sama kita doa kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan kita ini dapat keberkahan dan majelis ini. Amin. Kita doa dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Amin. La ilaha illa anta. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Sip. Salam Bapak.